Drama ini memang diadaptasi berdasarkan series berjudul Killing Eve, dan beberapa hari terakhir Mimin juga sudah menonton sebanyak 3 seasonnya. Versi adaptasi Korea ini terlihat sangatlah berbeda dalam segi alur cerita dan penokohannya, tapi mungkin secara intinya akan mengambil jalan cerita yang sama. Itulah mengapa drama ini tidak berani untuk mengambil ceritanya sendiri dan harus menggunakan embel-embel adaptasi. Tapi walaupun berbeda, nantinya Mimin tetap akan membuat teori untuk drama ini seperti biasa, berdasarkan penalaran kesamanya dengan series Killing Eve tersebut. Lalu di episode ini, penokohan wanita tua Yongsuk mulai diperlihatkan watak aslinya. Dia yang terlihat berwibawa ternyata memiliki emosional berlebih dan punya ambisi tersendiri dalam dunia politik. Namun, apakah dalang dibalik semua ini ternyata adalah beliau? Karena pada series Killing Eve sendiri, tokoh psikopatnya hanya sebagai anjing pemburu saja, dan ada organisasi di atasnya yang bernama 12. Sedangkan tokoh yang mempresentasikan Bu Yongsuk pada series adalah orang yang sangat baik. Tapi Mimin berpikir, kalau pada drama ini, tokoh tersebut akan diubah wataknya. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 5 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo. Bermodalkan informasi terakhir dari Nonana, kalau mereka bukan berada di tengah laut, membuat Kyunggi berpikir tempat yang cocok dengan kode tersebut. Dan ketemulah mereka dengan sebuah danau terdekat dan langsung menelpon kepolisian untuk membantu penyelamatan. Awalnya, mereka tetap sulit mencarinya karena box kontainer sudah terendam sepenuhnya sampai tak terlihat. Tapi untunglah mereka berdua berhasil membuka pintu kontainer dan naik ke permukaan hingga tim pencari dapat menolong mereka. Kondisi Nonana paling parah di antara keduanya, sampai-sampai dirinya tak sadar dalam beberapa hari. Kyunggi pun menanyai kronologis kejadian pada Gyeongsu, bagaimana mereka bisa disekap di tengah danau. Dan ia tidak bisa membantu banyak karena di hari kejadian mereka dalam keadaan pingsan. Hal ini membuat Kyunggi berpikir, cara si pelaku membawa mereka berdua yang pingsan ke dalam kontainer di tengah danau, karena pasti akan sulit tanpa bantuan alat-alat berat. Lalu mereka pun menebak kalau hal itu dapat dilakukan si pelaku dengan bantuan motor ATV. Dan benar saja, ketika melihat rekaman CCTV di tempat rental ATV di hari kejadian, mereka menemukan seorang pria misterius yang merupakan Yi Kyung yang sedang menyamar sebagai pria. Lalu untuk memastikannya, mereka pergi ke tempat terakhir ATV yang dipakai Yi Kyung terparkir, di mana di depan toilet umum tersebut, mereka menemukan tempat sampah yang berisikan perlengkapan menyamar Yi Kyung. Belum lagi, para kakek yang biasa beristirahat di dekat toilet tersebut bersaksi kalau di hari kejadian ada hal aneh karena seorang wanita keluar dari toilet pria dan wanita itu digelandang polisi karena kasus narkoba. Dan hal yang membuat Kyunggi semakin yakin adalah kakek-kakek tersebut membenarkan kalau orang yang ada di foto pada ponselnya Kyunggi adalah wanita yang mereka maksud. Di kepolisian, Yi Kyung masih diperiksa sambil menunggu bibinya datang. Lalu terjadi flashback masa kecil Yi Kyung di sini, saat tragedi kematian orang tuanya. Ketika itu, Yi Kyung kecil bersama orang tuanya memarkir mobil di tepian hutan, dan orang tuanya bertengkar hebat. Sang ayah menyuruh Yi Kyung menunggu di mobil, sedangkan ia membawa pistol membawa istrinya ke tengah hutan. Lalu Yi Kyung yang sendirian di mobil mendapat halusinasi dari sosok aneh yang menyuruhnya untuk pergi menyusul kedua orang tuanya. Dan beberapa saat kemudian terdengar sebuah letusan tembakan, lalu scene pun berganti beberapa hari kemudian. Polisi menemukan mayat kedua orang tuanya, tapi Yi Kyung menghilang di tengah hutan. Polisi pun terus mencari sampai mereka hampir menyerah di hari kelima pencarian. Namun tiba-tiba keajaiban muncul, di mana Yi Kyung ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Semua orang termasuk psikiater bingung, bagaimana bisa anak yang masih sangat kecil tersebut bisa selamat setelah menghilang selama 5 hari tanpa bekas luka ataupun terlihat dehidrasi. Dan sejak kejadian itu, psikiater juga menemukan banyak sekali keanehan pada diri Yi Kyung. Seperti misalnya bermain api yang hampir menewaskan tetangga mereka. Psikiater pun menanyakan apakah Yi Kyung punya masalah dengan tetangganya tersebut. Tapi bibinya malah menutup-nutupi, yang padahal ia sempat memberitahu Yi Kyung kalau kakek tetangganya yang hendak dibunuh Yi Kyung adalah orang yang jahat karena ingin memasak anjing milik orang lain. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika ditanya psikiater, Yi Kyung malah berhalusinasi melihat sosok misterius yang ia namakan kekelaman.
Dan usai semua flashback ini, bibinya pun datang untuk menjemputnya dari kepolisian. Dan setelah mereka pergi, tak lama kemudian Kyung-hee datang mencari Hee-kyung. Tapi sayangnya ia sudah terlambat. Tidak hanya flashback masa lalu Hee-kyung, kita juga ditunjukkan bagaimana awal mula Hee-kyung mengenal Gun-wook sebagai tangan kanannya. Yakni semasa SMA, Hee-kyung pernah membantu Gun-wook untuk membunuh ayahnya sendiri, karena ayahnya yang koma berkepanjangan membuat Gun-wook dan ibunya hidup susah menanggung semua biaya. Dan sejak saat itu, Gun-wook berjanji akan membantu Hee-kyung. Kemudian Shin masuk ke masa sekarang. Ternyata Hee-kyung sudah tahu orang yang menggagalkan rencananya dan menjebaknya adalah Gun-wook. Karena Gun-wook takut jika mereka bermain api lebih besar, maka akan membuat kebakaran yang lebih luas. Dan hari itu, Hee-kyung mengampuni Gun-wook dengan tidak membunuhnya. Sedangkan di sisi lain, Kyung-hee menyelinap ke apartemen Hee-kyung untuk mencari barang bukti. Dan benar saja, mereka menemukan bukti kalau Hee-kyung adalah seorang psikopat, yakni parfum yang baunya sama dengan yang dicium santai di basement kantor mereka, dan juga gantungan kunci boneka hitam yang merupakan ciri khas tim pembunuhnya Hee-kyung. Tapi di tengah kejadian ini malah ada hal lucu, karena bibi Hee-kyung tiba-tiba datang ke apartemen tersebut, dan Kyung-hee harus berpura-pura menjadi tamu di sana. Sedangkan Santa diperkenalkan sebagai pacar Hee-kyung, dan itulah mengapa Santa tahu kata sandi apartemennya Hee-kyung. Ada konflik rumit dari keluarga Yongsuk, di mana kita diperlihatkan ketidakakraban dari kedua anaknya yang sama-sama datang menjenguk ibunya yang sedang berada di kuil Buddha. Lalu setelah salah satu anaknya Yuntae diminta pulang, Yongsuk bersama Sungtae anaknya yang lain dan biksu memperdebatkan tentang calon kandidat yang akan mencalonkan diri. Entah mencalonkan diri sebagai apa dalam dunia politik, tapi mereka begitu mempertimbangkan para calon tersebut. Kemudian scene berpindah ke hari berikutnya, di mana kini Yongsuk bersama Kyung-hee dan Nonana berusaha menangkap Hee-kyung yang hendak pergi ke luar negeri bersama bibinya. Semua tim bersiap menyamar di bandara, tapi sayangnya yang datang hanyalah bibinya saja. Lalu sedikit ada harapan di sini, karena ponsel Hee-kyung yang disadap berada di sekitar bandara. Tapi ternyata itu hanya tipuan karena Hee-kyung tidak berada di bandara dan ponselnya ada pada orang suruhannya. Jelas tipuan ini membuat Yongsuk kesal dan melampiaskannya kepada Nonana yang dinilainya tidak becus menjalankan tugas. Dan episode ini juga diakhiri saat esok harinya Kyung-hee berhasil menemukan Hee-kyung di markasnya. Sekian video kita hari ini. Ada sebuah scene di mana saat mengancam Nonana, Yongsuk melihat billboard anaknya Sungtae yang mencalonkan diri sebagai wali kota. Yang mungkin ini juga menghisyaratkan kalau dalam percakapan sebelumnya di kuil, orang-orang kandidat dalam politik yang dimaksud adalah calon pesaing pemilihan wali kota yang akan head to head bersama anaknya. Itulah mengapa Yongsuk terlihat mewaspadai mereka semua. Oke, sebelum kita menutup video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra mohon pamit. See you, sahabat Michanpedia.